Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu membahas mengenai aplikasi bioteknologi. Ini di bidang kesehatan, terutama rekombinant fusi protein terhadap virus Escherichia coli. Untuk selanjutnya pembahasan akan kita bahas. Mau dari Mbak siapa dulu? Kita bahasnya itu per anak, per metode gitu yang kita bahas. Iya, boleh Mbak, atau langsung satu anak satu anak membahas semua proses atau apa tadi teknik. Kan di sini udah ada juga ya semuanya. Terus nanti kita langsung diskusi atau tanya jawab aja gitu. Ini kan introduction-nya di sini aku yang introduction sedikit membahas jurnal ini membahas mengenai penyakit Newcastle, yakni penyakit yang berada pada unggas. Penyakit ini menular. Kemudian di sini penyakit ini juga meningkat terjadi di negara, khususnya negara Indonesia. Kemudian di sini untuk virus penyakit Newcastle ini juga merupakan keluarga dari Paramyxoviridae, yakni virus yang terdiri dari RNA beruntai tunggal. Beruntai tunggal, kemudian dengan ukuran 15,186 NT. Nah, virus ini terdiri dari 6 gen yang mengkode nukleoprotein atau NP, fosfoprotein atau P, kemudian ada ini ada matrix, ada fusion protein, kemudian ada hemagglutinin neuraminidase protein dan RNA polimerase protein. Kemudian untuk protein fusinya ini merupakan mediasi glikoprotein. Permukaan fusi virus ke dalam membran plasma sel inang yang merupakan protein penting untuk virulensi. Kemudian protein fusi ini juga merupakan antigen yang penting untuk menginduksi respon imun protektif. Nah, untuk di Indonesia penyakit ini dinamakan penyakit tetelo. Penyakit tetelo ini sudah dikendalikan dengan vaksin. Jadi unggas-unggas yang terkena penyakit Newcastle disease atau disebut penyakit tetelo ini sudah menggunakan vaksin, di mana vaksin di sini kan
termasuk salah satu aplikasi bioteknologi. Jadi di sini kita bahas vaksinnya. Kemudian di sini juga dibahas nih mengapa sih virus tetelo ini merupakan virus yang perlu dibasmi, yakni menggunakan vaksin. Nah, karena kasus 10 tahun terakhir dari jurnal ini dikatakan bahwa tahun 2009 sampai 2010, 70 sampai 80% ini ayam ayam mengalami kematian. Kemudian peneliti Xiao dan kawan-kawan itu mempelajari bahwa ada varian genetik antara virus di kejadian wabah ayam tersebut sehingga dibuatlah sebuah vaksin yang dimana hingga saat ini penelitian dari Xiao dan kawan-kawan itu merupakan salah satu landasan pembuatan vaksin NDV untuk mencegah penyakit tetelo. Nah, untuk metode pembuatan vaksinnya itu sendiri di sini udah dijelasin di dalam jurnalnya. Ada beberapa tahapan. Mungkin ada mbak-mbak yang mau jelasin. Aku Mbak mau Rinci. jelasin untuk tahapan Oke. pertama, yaitu sintesis fusi. Mana? Sintesis fusi gen di dalam PBT7N his plasma. Jadi tahapannya itu gen protein F dari isolat NDV dari galur yang berasal dari Yogyakarta atau Kulon Progo dari Indonesia dilarutkan, terus urutannya dikirim ke gen bank dengan akses MW084963. Bagian dari gen F dengan panjang 6.600 pasang basah dipilih untuk diekspresikan setelah optimasi codon. Panjangnya itu 4.601 pasang basah. Konstruksi yang mengandung substresi gen F 600 pasang basah dalam PBT7N vektornya dihasilkan oleh Bioner. Gambarnya terletak pada gambar 1, yaitu vektor PBT7N memiliki N-terminal TAG dengan urutan TAG proton T7, LHCl dan terminator T7. Terus selanjutnya adalah analisis Balz dan prediksi epitop. Nah, urutan gen F yang 600 pasang basah dan itu diterjemahkan pada protein 200 asam amino. Dianalisis menggunakan Balz untuk menentukan homologi nukleotida dan protein dengan database di GenBank. Penjajaran ganda untuk protein urutan dihasilkan menggunakan CLC Square Viewer 7, sementara untuk sel B epitop protein F atau 200 asam amino diprediksi oleh IEDB dengan Bpred linear
stop prediksi 2,0 dan nilai ambang 0,5. Dari analisis dari metode tersebut, hasilnya itu analisis ledakan dari Bulge Gen F yang 600 pasang basa itu memiliki 8,05 homologi dengan lapisan isolat avian ortoavolavirus 1 per Indonesia, GK, dan seterusnya. Terus ada avian ortoavolavirus 1 isolat layar, ada avian ortoavolavirus 1 lapisan isolat, dan lapisan isolat avian avolavirus 1 per Indonesia, Jatim 3 16997, dan homologi 85,02% dengan avian avolavirus 1 mengisolasi NDV ayam yang berasal dari Bandung. Sementara itu, sequence protein Bulge F yang 200 asam amino menunjukkan 99,50% identitas dengan protein fusi dari avian ortoavolavirus 1 NDV ayam Belitung. Terus ada avian ortoavolavirus 1 ayam daging, sama ada avian ortoavolavirus 1 layar, sama ada avian ortoavolavirus 1 NDV ayam Bandung, dan avian ortoavolavirus 1 ayam Banjarmasin. Ada beberapa asam amino dalam nomor 114 yang merupakan arginin dari protein F. Ini bukannya glutamin di protein F lainnya. Ditunjukkan pada gambar 2. Bisa ditunjukkan gambarnya, gambar 2. Dek Indah. Indah. Bisa ditunjukkan. Nah, ya gambar yang itu. Dari gambar itu merupakan strategi untuk mengembangkan vaksin virus adalah menentukan wilayah protein yang dilestarikan untuk melindungi organisme populasi terhadap infeksi virus. Analisis Bulge urutan protein F atau 200 asam amino terhadap database di GenBank merupakan menunjukkan bahwa protein mengandung wilayah dan konservasi tinggi dengan protein F lainnya. Mungkin langkah selanjutnya bisa dijelaskan dari teman-teman yang lain. Bagaimana Mbak Sisi atau Mbak Izatul? Ya, dilanjutkan. Apakah suara saya kedengeran? Kedengaran, Mbak. Kedengar. Jelas kok. Metode selanjutnya yaitu transformasi plasmid rekombinan PBT7 NHIS F menjadi E. coli BL21. Plasmid rekombinan diubah menjadi E. coli BL21 sel kompeten dengan metode heat shock. Kemudian sel-sel diinokulasi pada media LB dengan ampicillin sebanyak 50
gram mili min 1, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 jam. Kemudian koloni diverifikasi dengan isolasi plasmid menggunakan Prestomycin kit isolasi plasmid Geneite, di mana plasmid adalah dicerna menggunakan enzim retriksi E. coli. Seluruh dan plasmid yang dicerna dielektroforesis dalam 1,5% agarose gel. Untuk metode selanjutnya, yaitu ekspresi protein F rekombinan dalam E. coli BL21 sel, di mana sel-sel E. coli BL21 rekombinan dikultur dalam kaldu LB dengan ampicillin sebanyak 50 gram ml min 1 pada suhu 37 derajat Celcius 150 rpm. Ketika sel mencapai OD 600 sama dengan 0,6, sel diinduksi oleh 1,0 mm isopropil D1-thiogalatopyranosid pada suhu 37 derajat Celcius selama 8 jam. Sel dipanen dengan sentrifugasi pada 3000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 20 menit. Pelet sel merupakan disuspensikan kembali dalam fosfat buffer salin dan disonikasi dalam penangan es. Supernatan dan sel pelet dipisahkan dengan sentrifugasi pada 12.000 rpm selama 5 menit. Produksi protein dioptimalkan dengan beberapa variasi durasi induksi, diantaranya yaitu 2 jam, 4 jam, 8 jam, 18 jam, dan 24 jam. Dengan variasi konsentrasi IPTG yaitu 0,1, 0,2, 0,5, 0,8, 1, dan 1,5 mm. Optimasi durasi induksi tersebut dilakukan dengan induksi IPTG sebesar 1 mm, sedangkan optimasi IPTG konsentrasi dilakukan dengan durasi induksi 8 jam untuk menentukan berat molekul dan kelarutan protein F rekombinan. Protein supernatan dan sel pelet dipisahkan oleh SDS-PEG dengan penyelesaian 12% gel, di mana PEG rule prestained protein ladder digunakan sebagai penanda protein, dan pewarnaan solusi komasi Brilliant Blue R250 Sigma adalah diterapkan untuk memvisualisasikan pita protein. Untuk metode selanjutnya yaitu pemurnian protein F rekombinan, di mana pemurnian protein dalam kondisi terdenaturasi ini dilakukan menggunakan maklisto pemurnian protein dengan teknya paket, bioner, binding atau cuci buffer, dan elusi buffer, ditambahkan urea 8M. Pelet sel adalah disuspensikan kembali dalam buffer pengikat atau pencucian dan disentrifugasi pada 12.000 rpm selama 10 menit. Resin silika magnetik Ni NTA adalah diseimbangkan dengan 1 mili pengikat atau buffer pencuci dan ditempatkan pada magnet, kemudian supernatanya dibuang. Lisat sampel 500 liter dimasukkan ke dalam silika magnetik NiNTA resin dan limbah pemuatan adalah dikumpulkan. Kemudian buffer pengikat atau pencuci ditambahkan ke dalam tabung, di mana limbah pemuatan tersebut dikumpulkan sebagai fraksi pencucian. Untuk mendapatkan protein yang dimurnikan,
buffer elusi dengan 0,5 m imidazol dan buffer elusi dengan 0,75 m imidazol adalah ditambahkan secara berurutan, di mana eluen dikumpulkan sebagai E1 dan E2 pada masing-masing tersebut. Reaksi tidak terikat dan fraksi dicuci, kemudian fraksi eluen dianalisis menggunakan untuk metode selanjutnya yaitu SDS-PEG dan Western blotting. Protein F rekombinan yang diekspresikan dari NDV adalah divisualisasikan dengan SDS-PEG dilanjutkan dengan Western blotting. Pada awalnya, semua sampel didenaturasi pada 95 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian dimuat 5 liter pada gel susun 5% dan dipisahkan pada 12% untuk menyelesaikan SDS-PEG gel tersebut. SDS-PEG gel dijalankan pada 100 volt selama 1 jam. Kemudian dipindahkan secara elektro ke membran polivinilidena difluorida untuk mendeteksi protein F rekombinan. Persiapan Western blotting tersebut dilakukan dengan memblokir membran PVDF menggunakan pemblokiran larutan. 1% BSA dilakukan dengan 0,5% twin PBS. Kemudian membran PVDF tersebut diinkubasi pada suhu kamar selama 1 jam. Setelah itu dicuci 3 kali dengan larutan pencuci 0,05% twin PBS. Kemudian diperiksa dengan antibodi monoklonal tikus anti-NX, tagnya antibodi, dalam pengenceran 1:2000 antibodi primer. Kemudian membran diinkubasi dan dikocok semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah 3 kali pencucian, membran PVDF selanjutnya diinkubasi dengan antikambing terkonjugasi alkalin fosfat, antibodi IgG tikus dengan perbandingan 1:15.000 sebagai antibodi sekunder. Kemudian PVDF membran diinkubasi dan dikocok dalam suhu kamar selama 1 jam setelah dicuci dengan wash buffer 2 kali. Reaksi imunologis divisualisasikan dengan penambahan NBT BCIP substrat ke membran PVDV. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Sisi. Mungkin Ya. Selanjutnya ke tahap hasil ini ya. Hasil dan diskusi. Oke, jadi berdasarkan hasil dari analisis BLAST Gen F itu kan mempunyai 600 base pair. Nah, itu hasilnya memiliki 85% homologi lapisan isolat avian ortho Avulavirus 1 dan homologi 85,02% dengan avian Avulavirus 1. Nah, sementara itu, sequence protein BLAST F dengan diketahui ada kandungan 200 asam amino di dalamnya, itu menunjukkan sekitar 99,50% identitas dengan protein fusi dari avian ortho Avulavirus 1. Nah, di situ diketahui bahwa terdapat perbedaan asam amino pada nomor 114 yang merupakan protein arginin. Maksud saya asam amino arginin R dari protein F dan glutamin Q di protein F lainnya berdasarkan gambar 2. Nah, hal itu merupakan dilakukan untuk menjadikan strategi dalam
pengembangan vaksin virus yang dengan wilayah protein yang dilindungi oleh organisme populasi terhadap infeksi virusnya. Pada hasil dari analisis 11 ini juga menunjukkan bahwa protein itu mengandung sekitar wilayah yang dikonversi oleh protein F lainnya. Selanjutnya, pada prediksi epitop sel B, berdasarkan tabel 1, itu ditunjukkan bahwa ada prediksi epitop sel B dari F protein yang mengandung 200 asam amino, di mana diketahui bahwa ada 4 posisi yang diprediksi sel B. Dan itu mengungkapkan bahwa protein mungkin dikenali oleh sel B-nya serta menghasilkan respon imun. Selanjutnya, pada produksi dan pemurnian protein F rekombinan, telah kita ketahui bahwa pencernaan plasmid rekombinan itu menunjukkan bahwa itu dicerna di bagian situs restriksi yang menghasilkan 2 pita pada 3.959 base pair dan 642 base pair. Berdasarkan pada gambar 3 ya. Nah, itu disebutkan bahwa rekombinan plasmid dapat berhasil diubah menjadi E. coli BL21 dalam kurung DE3. Penentuan protein F ini menunjukkan bahwa protein diekspresi dalam pelet sel dengan berat molekul yang disebutkan tadi 25,6 kDa sesuai gambar. Nah, itu dihasilkan bahwa protein F diekspresikan dalam protein yang tidak larut. Maksudnya ini kumpulan proteinnya itu terbentuk karena kesalahan lipatan protein. Nah, selanjutnya, meskipun dinyatakan sebagai protein yang tidak larut, tapi dapat dilarutkan menjadi protein yang larut dengan mendenaturasi oleh agen pendenaturasi seperti 6 molar guanidin HCl dan 8 molar urea. Nah, itu dapat terdenaturasi gitu. Kemudian selain itu, produktivitas ekspresi protein rekombinan dapat ditingkatkan dengan melakukan optimalisasi faktor eksternal, seperti suhu pertumbuhan bakteri, tingkat ekspresi penginduksi, dan durasi induksinya. Diketahui di gambar 5, optimasi induktif pada durasi menunjukkan bahwa yang optimal itu 8 jam. Karena menghasilkan pita protein yang paling tebal dibandingkan dengan pita protein yang lain. Jadi optimalnya itu 8 jam induksi. Kemudian untuk konsentrasi IPTG-nya itu yang optimal untuk ekspresi protein F adalah 1,0 milimolar seperti gambar 6. Nah, ini karena konsentrasi yang lebih tinggi dan lebih lama dari induksi IPTG menyebabkan penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan bakteri, serta menginduksi ekspresi enzim protease. Sehingga mengurangi jumlah protein rekombinannya. Untuk hasil uji pemurnian protein menunjukkan bahwa rekombinan F protein ini berhasil diikat ke silika magnetik NINTA sesuai dengan gambar 7, yang mana protein targetnya itu dielusikan dari dalam larutan imidazol yang dikonfirmasi melalui reaksi dengan spesifik monoklonal dan antibodinya, primer tag-nya dan antibodi sekundernya IgG. Nah, itu terkonjugasi AP. Adapun dalam gambar 8 itu menunjukkan bahwa
perkembangan warna dengan inkubasi di NTBB-CIP substrat mengkonfirmasi bahwa protein F rekombinan dinyatakan memiliki berat molekul 25,6 kDa. Selanjutnya, ekspresi protein secara in vivo ke dalam E. coli BL21 itu sebagai fragmen protein dengan berat yang disebutkan tadi 25,6 kDa dalam kondisi optimalnya, yaitu induksi IPTG-nya 1,0 milimolar ketika sel OD 600 itu maksudnya ketika hasil OD dari selnya itu 0,6 dengan induksi durasi 8 jam. Ya, seperti itu. Sepertinya sudah. Ada yang bisa kesimpulan mungkin Itu dituturkan. ucapan terima kasih kayak isi. Iya, Mbak, langsung terima Oke, langsung. kasih. Ya, jadi hasil diskusi kali ini telah diketahui bahwa dalam kondisi tersebut maka bakteri akan, maksud saya virus atau fragmen protein ini akan bekerja lebih optimal gitu. Selebihnya terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Sekian diskusi ini saya tutup. Udah selesai ya. Iya, Mbak. Ini udah tak stop ya. Iya, stop. Oke.